Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimas salata bil khusyu' wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad an-nabiyil muta'il matbu' wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuqimuna as-salata bil khudu' amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif al-ustadz al-habib Ali bin Hasan Baharun mata'ala Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi nafi'ati fid dharain. Amin. Fil hadis, di dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi ada sebuah hadis, ini riwayat Imam Muslim, bahwa Allah mewajibkan kebaikan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza amilta ta'atan fata'anna fiha wa tathabbat wa ahsin. Maka ketika engkau melakukan ketaatan, maka harus dilakukan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa dan berbuatlah yang baik. Wa a'ti kulla juz'in minka ma yakmulu bihi wa yutimmu minal khusyu' wal hudur ma'allahi fihi takun minal muhsinin. Dan berikan rasa khusyuk, hadirnya hati di setiap bagian-bagian ketaatan tersebut sehingga kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi mulai kalau sholat ya, mulai takbir, bagaimana takbir yang baik, kemudian baca Fatihah, baca surat, berdirinya juga berdiri yang sempurna, jangan menyandar ya. Jangan menyandar ke tembok atau berpegangan ke tali kalau memang itu sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka segala sesuatu sebelum sholat yang sekiranya itu mengurangi kekhusyuan, itu supaya dihindari. Misalnya sholat terlalu kenyang ya, atau sholat terlalu lapar. Sedangkan nasi sudah ada, sholat dulu. Biar nanti waktu sholat tidak ingat makan. Seperti itu. Maka kalau berbuat baik, sholat mulai ditakbir, berdiri, rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna, sampai salam lakukan dengan sempurna. Maka kita disebut al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah al-Haddad, berkata Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu an, al-amalul qalilu ma'al ihsan khairun minal katsiri bil ihsan. Kelakuan sedikit yang dilakukan dengan baik itu lebih baik daripada kelakuan banyak tapi tidak dilakukan dengan baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan katakan Muhammad kepada umatmu, i'malu,
berbuatlah kalian. Fasayarallah, Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluh, dan juga utusannya Allah juga akan melihat amal kalian. Maka karena dilihat oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, perbaikilah kelakuan kalian itu. Ai halul amal, artinya keadaan amal itu akan dilihat oleh Allah. Ai halal amal, artinya keadaannya, kelakuan kalian itu akan dilihat oleh Allah. Fayanzuru kaifa amalakum lil mutalaba bil ihsan, maka Allah akan melihat, menilai bagaimana amal kalian itu baik apa enggak. Wasaturadduna lil mujazati mimma wa'adakum bihi in ahsantum fi, maka kalau berbuat baik kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya ada ibu-ibu kerja, ya, misalnya kerja di mana? Di pabrik roti. Itu kalau cara buat rotinya bagus, ya akan digaji oleh juragannya, ya. Tapi kalau tidak bagus, misalnya ya dimasak gosong, karena ketentuannya ngopennya misalnya 2 menit, kemudian volume panasnya itu berapa derajat, ini tidak, biar cepat masak akhirnya dibesarkan, akhirnya gosong rotinya. Kira-kira oleh juragannya dibalas apa dimarahi? Dimarahi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sama dengan misalnya Bapak Abdul Muin, ya, misalnya ya bekerja di konveksi, perusahaan konveksi, misalnya pembuatan kaos, menggarap kaos seragam. Bisa jahit, Pak? Bisa. Akhirnya setelah jahit ternyata jahitannya bagus, ya berhak untuk menerima gaji. Tapi temannya yang namanya si Fulan, ya, bisa jahit, Mas. Ya saya sudah lama Pak jahit, mulai kecil saya sudah lama jahit. Ya udah kalau gitu langsung kerja ya. Nanti ini kebetulan ada pegawai yang berhenti, kamu gantikan posisinya. Setelah 1 hari dapat kaos 20. Biasanya 1 hari itu dapat kaos 5, 10. Ini sampai 20. Setelah dilihat ternyata lengannya ini tidak sama, yang satu pendek, yang satu panjang, ya. Ada lagi yang kecil, yang satu kecil, yang satunya itu gelombor, ya. Gimana kira-kira, dimarahi apa dikasih gaji? Dimarahi. Walaupun dikasih gaji tapi terakhir, Mas, ini sampean gajinya ini yang terakhir. Ini Mas gajinya sampean yang pertama sekaligus yang terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan ini katanya Al-Imam Abdul Al-Haddad ini, ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, amal yang baik walaupun sedikit tapi dilakukan dengan baik lebih baik daripada amal banyak tapi tidak dilakukan dengan baik, sembarangan, ya. Al-qalilu ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Fadurratun wahida khairun min 20 himlan minal wada. Ini kalamnya Habib Abdullah bin Husin. Kalau tadi Habib Abdullah Al-Haddad. Katanya Habib Abdullah bin Husin, al-qalil ma'al ihsan, amal sedikit tapi dilakukan dengan baik, khairun minal katsir bila ihsan, lebih baik daripada amal banyak tapi tidak dilakukan dengan baik. Fadurratun wahidah, maka 1 mutiara, khairun min 20 himlan minal wada, lebih baik daripada 20 muatan barang yang tidak berharga, ya. Jadi Habib Abdullah bin Husin ini mengibaratkan dengan ibarat yang lain, menganalogikan 1 mutiara lebih baik daripada 20 karung barang yang tidak berharga. Ya betul. Misalnya ibu-ibu ya disuruh milih emas 10 gram, ya,
Emas 10 gram itu ya kecil, tidak sampai 1 jempolan ini. Disuruh milik emas 10 gram dengan sampah 2 gelangsi, 2 karung. Kira-kira milih mana, Bu? Milih emas ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Khofi coba, Fi. Kamu disuruh milih, Fi. HP harganya 7 juta ya. Dengan wadahnya HP, kerdus ya. Kerdus itu 2 karung. Milih mana, Fi? Milih HP, cerdas Fi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ini penting. Saya itu dapat ijazah ya dari Kiai Haji Amna bin Abdullah bin Umar Semarang. Ini doa ini dari Kiai Hamid Pasuruan. Ini untuk kita supaya bisa khusyuk dalam sholat, yaitu membaca doa Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttali'un alayya. Nanti yang butuh kalau tidak hafal bisa minta biar ditulis oleh anak pondok ya. Jadi ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku engkaulah maksudku, tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhomu adalah yang menjadi harapanku. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikan aku kecintaan kepadamu dan mengenalmu. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir akan sholatku. Allahu muttali'un alayya, Allah mengawasi hatiku ya. Ini doa kalau dibaca sebelum sholat, insya Allah akan merasakan beda ya, akan merasakan kekhusyuan dan kenikmatan di dalam sholat ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttali'un alayya ya. Nah, kalau sampean mau saya ijazahkan, mau nama buatan lagi? Mau nggih? Saya mengijazahkan doa bacaan sebelum sholat agar sholat kita khusyuk yang saya terima dari Kiai Haji Amna bin Abdullah bin Umar Semarang, yang beliau terima dari Allah yarham Kiai Haji Hamid Pasuruan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifatak Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttali'un alayya. Saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan istiqamah dan khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana فرلنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في كوننا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.